Iya. Ini saya ada surat. Loh, kenapa? Kan nggak bayar BPJS. Enggak, ini surat dari masyarakat, Pak. Loh, masih ada mengeluh. Gimana caranya nih Pak? Periode berturut-turut. Kuncinya kan kita harus dekat-dekat dengan rakyat. Selama masih ada perhatian pada rakyat, Kerja bagus. maka rakyat akan memperpanjang. Apakah ini bakalan sampai 9 periode? Ya nggak tahu. Karena umur juga kan juga nanti akan mempengaruhi kinerja. Saya tidak ingin menjadi anggota DPR itu tidak ada upaya kinerja pada masyarakat. Kalau BPJS sih katanya kan pelayanannya beda sama yang membayar secara langsung. Apakah benar Pak? Tidak ada perbedaan antara pasien BPJS dan pasien umum. Wah. Saya pastikan sarananya juga tidak mungkin bisa memenuhi kalau pasien-pasien. Makanya kalau kadang rumah sakit, kalau ingin nyaman, ya rumah sakit yang sepi. Saya sampai bersumpah waktu itu, kalau saya masih diberi kesehatan, berarti saya harus membantu pada mereka yang membutuhkan COVID. Lebih baik sakit, enggak deh. Lebih baik sehat daripada sakit. Kenapa? Iklannya sakit akunya. Sakit tuh nang kene, tapi Bu Cekli sih nang kene. Sakit apa aslinya? Oh, sakit apa kon? Apanya adikku bisa. Terus, ayo nang rumah sakit lo ah. Buktinya, Kok apa? Ribet tuh ya apa sih? ngurus-ngurus ilmunya. Kan di ribet ngurus apa di kon nggak ada duit kayak bayari kon. Kabeh. Wis tenang ya. Aku tak telepon pawangnya di sini. Tapi ini duduk dokter yo. Pasti kon nggak ribet. Pawang apa dinya? Ya pawangi, ben gak ribet ae. Betul Iya. kamu lah ya nya. Lo kato enggak. Ngawur ae. Saya tak telepon. Halo, Pak. Ini ada Sudarmas lagi sakit, Pak. Saya minta tolong ya, Pak ya. Takutnya itu dia nanti malah dipersulit di rumah sakit. Soalnya dia tuh kan kismin sekali, bingung, belum bayaran juga itu, Pak. Tolong ya, Pak ya. Bisa dibantu ya, Pak. Oh, nggih. Leres. Ya wes. Loh, kok cepat sekali baru saya telepon ini. Mbak telepon saya ada di belakang kamera. Ya jelas saja cepat. Sia-sia lah anakku acting iki. Lucu bapak. Kenapa Mas Sudarmas ini? Sakit pak. Silakannya. Tapi kan pengen kerja apa gak? Pengen. Cek kerja ae. Kurang kene apa? Dikubur. Oh iya bener. Sudah lihat kondisinya kok begitu ngeri. Sudah, biar diantar staf saya aja. Mas Hafid, tolong diantar ke rumah sakit Dr. Sutomo dan lain. Ayo, seperti itu aja. Sudah. Rumah sakit ya Pak ya? Bukan ke liang lahat ya Pak ya? Iya Pak. Astagfirullah. Tepuk tangan dulu dong. Wih, akhirnya sudah hadir di Kotak Surat Talk, pembungkus cerita rakyat. Pak Kodrat, apa kabar Pak Kodrat? Alhamdulillah baik, Mbak Dewi. Dari mana tadi Pak? Saya kebetulan baru saja datang dari kunjungan di Pontianak. Oh dari Kalimantan. Ada bawang. Tapi karena ada undangan khusus dari KS. KS, Kotak Suara. Suara kebetulan namanya hampir sama dengan saya, Kodrat Sunyoto, kan KS. Juga. Asik. Akhirnya Klop ya. apa? Ini kehormatan saya bisa diundang di sini. Terima kasih sudah hadir. Saya yang kehormatan banget. Pak KS ini saya sebutnya. Pak KS sudah datang di KS. Nah, bingung nggak tuh? Nah, Pak Kodrat ini punya nama lengkap Dr. Kodrat Sunyoto SH.MSI. Iya. Adalah sebagai politisi senior Partai Golkar yang mendapat amanah sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024 hingga 2029. Dan ia mewakili Dapil Jatim 13, Gresik dan juga Lamongan.
dikenal telah sukses menjabat sebagai anggota legislatif tingkat provinsi selama 4 periode berturut-turut. Wih, gimana caranya nih Pak? 4 periode berturut-turut. Alhamdulillah masih dipercaya oleh rakyat. Jadi kuncinya kan kita harus dekat-dekat dengan rakyat. Karena DPR itu kan ibaratnya outsourcing 5 tahunan. Selama masih ada perhatian pada rakyat, maka rakyat akan memperpanjang. Betul. Untuk itu kita harus apa yang menjadi kebutuhan rakyat selalu kita perhatikan, termasuk masalah-masalah yang lain. Karena yang jelas sangat kompleks masalah-masalah yang ada di rakyat sekarang itu. Wah, berarti hebat, dipercaya rakyat selama 4 periode berturut-turut. Ngeri. Apakah ini bakalan sampai 9 periode? Ya nggak tahu. Karena umur juga nanti akan mempengaruhi kinerja. Saya tidak ingin menjadi anggota DPR itu tidak ada upaya kinerja pada masyarakat. Tidak ada apa yang harus diperjuangkan kepada rakyat. Makanya kita lihat kondisi aja nanti. Selama masih ada proses yang harus kita ikuti ya kita akan terus berjuang untuk rakyat. Wih, berarti hebat sekali ya Pak KS ini karena beliau 4 periode berturut-turut. Amanah berarti beliaunya, makanya selalu diprioritaskan oleh warganya sendiri. Lamongan, Gresik. Iya. Ya, selalu atau pindah-pindah Pak? Ya, kita dua itu kita bagi pada saat kita turun ke lapangan pasti mana yang menjadi prioritas, masalah yang terjadi di Gresik ataupun di Lamongan, kita akan selalu datang. Gak bawa ya rajungan apa bandeng gitu Pak? Itu juga bentuk promosi daerah, penting juga. Iya. Kadang-kadang. Nah, sebelum jadi anggota Dewan 4 periode, saya sebutnya Pak KS aja boleh nggak sih? Oh, tidak apa-apa. Pak KS ini sebenarnya sebelum jadi anggota Dewan 4 periode itu sebagai apa Pak? Awalnya saya itu guru swasta. Guru? Saya kepala sekolah swasta. Sehingga kalau urusan masalah pendidikan yang menyangkut orang-orang yang bawah itu pernah merasakan. Kemudian terus kuliah-kuliah dan sekarang masih tetap menjadi dosen pasca sarjana di Universitas Wijaya Putra. Tapi karena juga kadang-kadang waktunya yang sulit ngatur, kita memberikan kuliah umum atau kan kadang-kadang ada materi-materi lain yang khusus untuk mahasiswa. Dosen juga. Iya. Nah, Pak KS ini tuh kan komisi E nih ya Komisi Pak E. ya. Membidangi apa aja nih Pak di komisi E? Komisi E ini sebenarnya komisi yang paling banyak mitra kerjanya. Karena sebenarnya kalau kita urut ya, urusannya itu manusia sejak di dalam perut, itu sudah diurusi komisi E. Jadi misalnya pemberdayaan perempuan dan anak, supaya bayi ini tidak lahir stunting, Pak Sutri ini harus diberikan ini. Itu komisi E sudah memberikan anggaran pada pemberdayaan perempuan agar tidak terjadi itu. Sampai kemudian nanti sekolahnya, urusan pendidikan, urusan dinas pemuda olahraga, urusan kerjanya, sampai nanti masa tuanya, urusan dinas sosial, itu juga masih berkaitan dengan komisi E. Jadi sangat kompleks sekali. Pantesan Pak KS ini benar-benar gercep apalagi sama Sudarmas tadi ya masalah kesehatan ya Pak ya. Ya Nah, kalau tapi emang bener sih Pak ya, saya sendiri pun menyaksikan banyak kejadian serupa kayak Sudarmas ini. Sakit, mau berobat di rumah sakit pemerintah takutnya malah ribet, urus administrasinya, terus antrian panjang. Menurut panjenengan itu relate gak sih Pak? memang kadang-kadang masih ada stigma bahwa orang ke rumah sakit daerah itu masih kadang-kadang sudah memikirkan antriannya pasti panjang. Belum nanti biayanya juga kadang-kadang mahal. Antriannya ataupun kadang-kadang nanti masih penuhnya, yang itu kadang-kadang mereka ada kesulitan. Tapi kebetulan kalau Mas Sudarmas itu kepada BPJS kan dia sebenarnya gratis kalau ke rumah sakit daerah. Nah, kalau BPJS-nya tidak terbayarkan atau nunggak apa bisa Pak? Saya kira kalau menyangkut masalah itu bisa dikomunikasikan. Apalagi sekarang kan sudah ada yang nunggak itu bisa sudah langsung dibuktikan. Dan
biasanya rumah sakit itu karena kan mereka tidak bisa menolak pasien. Kondisi yang seperti Mas Sudarmas tadi bisa menjadikan satu prioritas. Oh, seperti itu ya, Pak Iya, ya. karena kondisi semakin parah, semakin itu wacana seperti yang disampaikan takut ini takut itu malah harus diprioritaskan saja lah untuk menghilangkan kesan seperti itu. Nah, kalau BPJS sih katanya kan pelayanannya beda sama yang membayar secara langsung. Apakah benar, Pak? Kalau sesuai aturan sebenarnya enggak. Jadi sesuai aturan antara pasien umum dan pasien BPJS itu harus diperlakukan sama. Makanya kadang-kadang kita dari DPR itu selalu sidak agar tidak sampai terjadi seperti itu. Kita pastikan bahwa pasien BPJS itu harus juga mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar kesehatan. Mulai dari pelayanannya. Pelayanan sampai lain-lainnya itu harus sama. Obatkah apakah sama atau beda nggak sih, Pak? Masalah obat ini yang kadang-kadang saya juga pernah sempat meragukan. Jangan-jangan nanti beda. Tapi saya pastikan bahwa kualitas obatnya yang jelas itu pasti akan sama. Karena setiap saya hearing dengan direktur rumah sakit ataupun dengan semua yang terlibat di rumah sakit itu sendiri, itu selalu mengatakan sama. Tidak ada perbedaan antara pasien BPJS dan pasien ini. Seperti itu. Iya. Jadi untuk masyarakat Indonesia aman aja. Langsung aja deh pakai BPJS mana-mana. Apalagi di RSUD ya, Pak ya. RSUD, ya, betul. Nah, Sudarmas. Sudarmas sudah sehat. Sudah sehat. Iya dong. Tadi kan sudah ke dokter tadi. Oh. Yang ini bapaknya. Anunya bapaknya. Apa itu? Oke, tadi kamu ke rumah sakit mana? Ke dokter Sutomonya. Oke. Bagus Pak, enak, pelayanannya baik. Iya. Cepet ya? Cepet. Iya. Iya. Ini saya ada surat. Loh, kenapa? Kan nggak bayar BPJS. Oh enggak, ini surat dari masyarakat Pak. Loh, masih ada mengeluh. Tapi bukan Iya. Mas Sudarmas. Ini Oh. perwakilan dari masyarakat. Oh, iya, iya. Saya bacakan ya Pak. Halo kotak surat dari Mbak Sekar ini Pak, Oh, Sekar. warga Madiun, Jawa Timur. Saya mau curhat soal pelayanan di salah satu RSUD milik Provinsi Jawa Timur, terutama soal fasilitas rumah sakit. Menurut saya, dokter dan perawatannya sudah bekerja keras dan baik. Tapi fasilitasnya kadang masih bikin pasien dan keluarga kurang nyaman. Ruang tunggu sering penuh, kursinya kurang, toilet kadang kurang bersih, dan parkiran juga susah. Kasihan kalau ada orang tua atau pasien yang sudah capek harus nunggu lama dalam kondisi seperti itu. Saya berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan fasilitas sederhana seperti ruang tunggu nyaman, toilet bersih, parkiran tertata, dan antrian yang lebih rapi. Karena orang datang ke rumah sakit itu lagi sakit dan butuh kenyamanan juga, bukan cuma pengobatan. Nah, itu gimana, Pak? Nah, Mbak Sekar. ini dari Mbak Sekar, garis besarnya ini Pak ya, dari warga Madiun dan mengeluhkan soal fasilitas yang ada di RSUD Jawa Timur. Kalau dokternya sama perawatnya sudah oke, tapi fasilitasnya yang kurang memenuhi standar ya, atau kurang layak. Untuk menurut Pak Kodrat sendiri, fasilitas yang ada di RSUD itu sampai mana, Pak? Iya. Nah, sebelum dijawab, saya izin mau cari surat lagi. Oh, Oke. ya, silakan. Karena sudah sehat, kamu Iya. cari sebanyak-banyaknya. Iya, misi saya. Iya. Tuh, hilang deh. Kadang Iya. dia setengah jin gitu loh. Ya, balik lagi Pak KS. Ini Iya. fasilitas di RSUD Jawa Timur. Perkembangannya itu seperti apa nih Pak? Sejauh apa? Iya. Terima kasih Mbak Sekar. Saya berharap yang Sekar ini seniman Golkar. Wah, Jadi yang mereka kirim surat langsung dan ini sekaligus masukan termasuk bentuk kontrol dari masyarakat dan itu sangat berharga bagi kami. Memang rumah sakit daerah atau rumah sakit provinsi
itu memang terkesan kalau kadang-kadang masih fasilitas yang kurang. Yang pertama, karena rumah sakit Dr. Sutomo, seperti yang disampaikan Pak Jarams tadi, adalah rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan itu kadangkala pasien-pasien yang diterima bukan hanya sekedar dari wilayah kabupaten kota di Jawa Timur, tapi juga menyangkut di wilayah provinsi wilayah Indonesia Timur untuk Dr. Sutomo. Jadi sebagai bentuk rujukan regional Indonesia Timur itu Dr. Sutomo sudah itu. Karena begitu banyak pasien, yang jelas banyak pasien itu. Saya pastikan sarananya juga tidak mungkin bisa memenuhi kalau pasiennya banyak. Makanya kalau kadang rumah sakit, kalau ingin nyaman, ya rumah sakit yang sepi itu. Tapi ya saya tidak tahu persis bagaimana. Tapi itu menjadikan satu masukan, karena kita selalu juga menyampaikan setiap hearing kepada direktur rumah sakit, bahwa jangan membiarkan pasien itu kemudian terlantar hanya karena tidak memenuhi sarana yang ada di rumah sakit. Untuk itu, saya menginginkan sarana-sarana, misalnya toilet, yang jelas toiletnya pun karena sering memakai, pasti juga kotor. Ini akan terus, makanya kita selalu memberikan masukan agar ada peningkatan standar pelayanan kesehatan itu sendiri. Apalagi sekarang ini Mbak, sistemnya BPJS juga menuntut bahwa nanti akan diberlakukannya yang sistem krisis, kamar rawat inap standar, yang sudah tidak ada nanti standar 1, 2, 3, 4, semuanya ada ketentuan. Itu juga ada beberapa fasilitas-fasilitas yang kemudian direnov ulang. Yang dulu misal, karena ini harus ketentuan, satu ruangan harus maksimal 4 pasien. Jarak pasien satu, pasien ini berapa itu ada. Harus ada toiletnya sendiri di rumah sakit. Itu ada. Sehingga ini sekarang, saya kemarin sudah sidak ke Dr. Sudono Madiun, ternyata mereka juga sudah melakukan seperti itu. Saya pastikan rumah sakit daerah sekarang ini dalam konsep untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang menyangkut mengenai sarana-sarana yang dibutuhkan pada saat pasien datang. Karena ini pasien ini dalam kondisi sakit. Empati yang muncul kepada tenaga kesehatan, dokter, ini jangan hanya sekedar melayani yang kemudian mengobati, tetapi bagaimana menimbulkan kepercayaan, rasa senang, sehingga mereka sembuhnya pun tidak hanya karena obat itu, tapi karena pelayanan yang sangat memuaskan dari rumah sakit daerah. Rasa nyaman juga kan Rasa berpengaruh nyaman sekali itu yang ya penting. Pak ya. Betul. Nah, kalau sekarang ini kan semua serba digital ya Pak ya. Apakah pelayanan RSUD ke depan juga akan berubah total dengan adanya teknologi atau seperti apa menurut panjenengan? Rumah sakit daerah mau tidak mau harus mengikuti zaman. Perkembangan zaman sangat menentukan dan proses digitalisasi pelayanan ini yang sangat penting. Terutama juga transparansi informasi ini juga sangat menentukan. Sehingga pelayanan itu akan lebih cepat. Pelayanan digital ini yang sangat mutlak karena begitu cepat model panahnya, antriannya tidak terlalu panjang, rujukan-rujukan yang masuk juga saya aturan. Ini juga saya sampaikan di sini. Saya ini mulai tahun 2009 masih menginginkan agar dibuat atau dibentuk perda rujukan. Sampai sekarang belum terrealisasi. Perda rujukan itu yang seperti apa? Jadi gini, harus ada ketentuan antara pasien yang semensinya misalnya cukup bisa dilayani di kabupaten, di puskesmas, domainnya ini, sehingga tidak bisa kemudian langsung dari puskesmas langsung ke Dr. Sutomo. Dari puskesmas ke Saiful Anwar, gitu, tapi harus ada melalui proses dan itu sesuai dengan itunya, disesuaikan dengan kondisi sakit dari pasien itu. Karena kadang-kadang orang itu ada yang dari puskesmas saja langsung ke Dr. Sutomo. Masalahnya akan terjadi kalau penumpukan pasien tadi, ya fasilitas yang lain juga akan terganggu. Jadi seperti itu. Jadi ini tuntutan Mbak, digitalisasi pelaksanaan ini harus. Transparansi informasi harus jelas, termasuk masalah-masalah yang berstandar tentang pelayanan itu harus ada peningkatan. Nah, selain perda itu loh Pak ya, apa ada lagi kah yang sudah pernah diusulkan oleh Bapak sebagai anggota Dewan?
Alhamdulillah periode kemarin, periode ketiga, saya di Komisi E, karena kebetulan 4 periode ini saya 3 periode di Komisi E ini. Itu kemarin saya termasuk inisiator Perda Perawat. Pada saat kondisi COVID, kita memberikan penghargaan dan seterusnya pada saat acara-acara di partai kami. Kebetulan saya masih ketua fraksi, kerjasama dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, itu menghadap ketua fraksi ke saya, minta agar fasilitas perawat. Karena terus terang, perawat ini sangat menentukan. Perawat itu sangat menentukan bagaimana agar pasien itu bisa dilayani dengan baik juga. Itu juga adalah pasien perawat. Sementara di Jawa Timur ini ada perawat poslendes, ada poskesdes yang di desa-desa itu. Ini belum ada jenjangnya bagaimana tingkat kesejahteraannya. Dan di perda itulah kita mengatur adanya upaya kesejahteraan dari perawat itu. Meskipun sampai sekarang pun realisasinya pun belum sepenuhnya Mas Yan. Kita akui. Tapi dalam tahapannya kita selalu harus ada peningkatan. Tidak hanya fasilitas, tetapi juga tenaga perawatnya, dokternya pun, dan termasuk dari alat-alat yang modern yang sekarang sudah proses dibenahi atau akan ada hal-hal yang perlu ditingkatkan di rumah sakit daerah. Jadi dimaksimalkan ya, betul. bukan karena rumah sakit umum daerah ini itu mentang-mentang murah, terus keterbelakangan, nggak kayak gitu ya Pak ya. Justru harus lebih ditingkatkan lagi, lebih dimaksimalkan lagi. Nah, perbedaannya nih Pak ya, untuk kondisi pelayanan kesehatan saat dulu dan sekarang itu seperti apa? Kalau dulu memang ya sarananya belum mewadahi. Ibaratnya kalau masalah sebelum BPJS mungkin itu. Dan itu memang kadang-kadang sangat sulit. Karena apa? Ya kadang-kadang makanya kemudian kemarin di Komisi E saya ini hampir tiap hari kadang-kadang. Ada keluhan dari masyarakat yang kadang-kadang sulit mendapatkan kamar. Antriannya belum dapat ini. Kemudian di ruang ISU yang lama tidak dapat kamar. Kadang-kadang mereka masa tunggu harus pulang. Ini yang kadang-kadang masih terjadi seperti itu. Sekarang ini karena prosesnya sudah mulai bagus, ya memang yang jelas yang sangat menentukan adalah sarananya Mbak. Sekarang kan apalagi dengan layanan yang ke jantung sudah sendiri, ada stroke center juga ada, termasuk untuk kondisi pelayanan ibu dan anak juga sangat memuaskan. Tapi saya kemarin pada saat Pansus RPJMD kebetulan di pimpinan, saya juga sangat tertarik terutama kondisi yang masih belum merata di daerah kepulauan atau wilayah terpencil. Dan saya senang ada program pelayanan bergerak, rumah sakit bergerak yang mereka bentuk kapal menuju ke daerah-daerah kepulauan itu sendiri. Dan itu yang untuk menjangkau daerah-daerah yang ada di kepulauan. Jatim nih Pak? Jatim, ya, di Rumah Sakit Trostomo. Nah, itu kerjasama dengan dokter-dokter dari UNAIR, mereka juga membuat seperti itu. Tapi itu pun masih belum bisa maksimal. Saya menyampaikan waktu itu juga pada saat Direktur Rumah Sakit iring dengan kita. Makanya indeks kesehatan itu sendiri kan juga perlu itunya. Nah, kalau kita ngomongin RSUD di Jawa Timur, yang saya cari tahu ada 14 rumah sakit. Apakah benar itu, Pak? Betul. Itu 14 rumah sakit provinsi yang menyebar di seluruh wilayah daerah. Tapi yang besar itu kan Rumah Sakit Dr. Sutomo, Saiful Anwar, Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Jiwa Menur, kemudian Rumah Sakit Dr. Sudono. Sedangkan yang lain ada di Batu, ada di Madiun, itu rumah sakit ibaratnya ya kecil. Kelasnya masih entah kelas 1 atau kelas 2 itu Mas Yan. Skala masih kurang mumpuni untuk alat kesehatannya. Alat kesehatan masih ya standarnya seperti itu. Karena itu kan kamar tidurnya itu kan juga menentukan mengenai status rumah sakit itu sendiri. Dan biasanya rumah sakit itu rumah sakit secara kekhususan. Rumah sakit paru. Kemudian rumah sakit kusta. Tetapi sekarang mereka sudah berfungsi untuk pelayanan umum. Oh.
Iya. nih, saya juga baru tahu nih Pak ya, ternyata yang spesifikasi seperti rumah sakit paru, Iya, itu rumah sekarang sakit nanti. kusta. Termasuk rumah sakit jiwa menur. Ini sudah termasuk umum. Melayani penyakit umum juga. Dan penyakit. Ini juga informasi baru juga ya, karena saya juga warga Surabaya yang belum tahu nih Pak, ternyata rumah sakit jiwa Menur itu sudah terbuka untuk Umum umum. juga penyakit umum. Bukan juga. hanya diperuntukkan untuk orang yang sakit jiwa ya. Bukan, iya. Oke. Iya. Dan fasilitasnya pun sama-sama rumah Sama sakit pada juga. umumnya. Caranya iya, sama juga. Oke. Nah, yang membedakan gimana tuh Pak? Ntar orang yang dari gangguan jiwa ini pura-pura menjadi normal terus keluar deh. Saya kira itu kasus yang sulit Mbak Dewi gitu ya, seperti itu. Karena apa? Ya memang kadang-kadang kemarin kita sidak itu juga ada temuan-temuan yang sifatnya waktu itu kita langsung ke kementerian itu juga. Karena apa? Ada korban anak-anak ya di rumah sakit jiwa itu yang itu karena mereka terlalu banyak main game. Wah. Sehingga itu yang harus saya sampaikan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu agar menjadikan perhatian khusus. Ada seperti itu juga. Masih anak-anak ya Pak? Masih anak-anak. Tuh, ada yang juga kalau nggak salah yang karena judol. Ah, sudah. Kalau itu banyak juga itu karena itu. Ada juga yang anggota dewan nggak jadi akhirnya jadi gangguan jiwa. Nah, itu murni itu saya dulu ya sempat itu asli itu pengalaman asli. Saya sidak pertama masih periode pertama. Tolong apakah ada kamar khusus yang prioritas seandainya sampai nanti terjadi anggota dewan pernah itu guyonan gitu. Loh, ternyata itu direalisasi. Ada betul. Tapi alhamdulillah tidak sampai terjadi teman-teman. Tidak ada anggota dewan yang sampai gitu kebetulan. Tapi kalau di Tapi kamarnya berita-berita itu ada loh Pak. Ya tapi bukan di Jawa Timur. Oh iya betul, tapi Karena ada. politisi Jawa Timur orangnya beradab semua. Tahu persis kondisinya, jadi enggak itu biasa untuk rakyat yang menilai. Gitu ya, jangan. Aman aja, tapi sudah disediakan. Mungkin kalau ada yang nggak jadi, daripada dibuang-buang duitnya. Ada itu. Mau staycation, staycationnya gratis ya. Itu berbayar ya Pak ya, tetap ya. Iya, tetap. Ada fasilitas-fasilitas tertentu juga ya, yang lebih Iya. spesifikasi juga. Kamarnya juga lebih bagus. Dan Mbak Dewi kalau coba ke rumah sakit Jiwa Menur, enggak seperti dulu. Dulu kesannya kayak angker. Sekarang kayak mall. Saya ke sana. Bahkan ada yang masas khusus untuk capek. Ini ada alat yang itu Relaksasi. Juga, relaksasi yang terus, saya pernah nyoba juga. Sudah hampir modern semua. Alat-alatnya juga. Kalau Dan saya kayak lewat mall gitu. itu emang sudah direnovasi dari tahap awal ya kan. Kalau di dalamnya saya belum pernah masuk Pak, dan semoga saya tidak akan masuk ya Pak ya. Agak ngeri ya. Saya waras kok Pak, walaupun jiwa saya terganggu sedikit. Oke nih Pak, sudah dapat keluhan dari masyarakat yang seperti apa Pak? Yang paling diingat sama Pak KS? Ya karena sudah menjadi konsekuensi ya kalau mau terjun di Komisi E urusan Kesra, Kesehatan Rakyat. Apalagi mitra kerjanya itu urusan dengan rumah sakit kesehatan, pasti banyak keluhan-keluhan. Saya pernah jam 12 malam itu ditelepon yang tidak tahu saya. Itu saya tidak memikirkan itu konstituen dapil saya enggak. Ternyata dapil di wilayah Madura itu ada bayi yang kelelekan jepitnya ibunya. Pada saat itu yang kondisinya sudah difoto itu kelihatan kayak matanya ke atas gitu. Makanya kemudian karena koordinasi yang baik dengan Direktur Rumah Sakit waktu itu di Dr. Stomo, akhirnya segera ditangani, dioperasi langsung, dan alhamdulillah. Beliau mengucapkan terima kasih. Bahkan pernah di Rumah Sakit Haji juga ada yang kemudian, ya tidak saya sebutkan, mereka memasukkan, tidak ngerti, ini kamar sudah penuh Pak, ada tinggal kamar pavilion, ini sudah apa-apa. Dia tidak ngerti pavilion itu apa. Kemudian meninggal, dia tidak mau bayar. Meninggal kok bayar. Ini bukan guyon ya, betul. Saya katakan. Tapi tidak saya sebutkan karena itu menyangkut kualitas warganya. Jadi mereka sudah meninggal kok bayar. Dia meninggal BPKB. Tak bayar BPKB tidak motor dia. Akhirnya bawa pulang bayinya. Suatu saat itu kan BPKB-nya tidak minta itu. Akhirnya ya tetap saya telepon berikan.
akhirnya juga. Jadi masih ada kebijakan-kebijakan sebenarnya rumah sakit itu untuk pelayanan kepada masyarakat. Karena misi yang paling istimewa rumah sakit itu tidak boleh menolak pasien. Mereka harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesehatan, dan itulah harapan kita semua. Iya. Berarti kan dari mana saja, Iya. pasti teleponnya kebanyakan Pak. Tolong Yang Pak. itu jantung terutama. Heeh. Yang banyak kemudian Pak ini harus segera, nanti jantung kita tidak dapat kamar, itu sering agar cepat. Tapi memang rumah sakit itu sangat mendasarkan dari antriannya, karena mereka sudah dipantau, dia memang profesional. Lah kalau DPR-nya telepon itu bukan karena mereka, karena mitra kerjanya takut pada DPR, tapi juga mendasarkan kondisi dari pasien itu. Pasien ini harus segera ditangani, pasien ini harus sudah mendapat kamar. Ya. Karena Dan kan itu. urusan nyawa ya Pak ya. Ya, dan yang menarik lagi Mbak Dewi, Apa ya tuh, Pak? kita melayani pada saat masa COVID. Mm-mm. Karena kebetulan mitra kerja kami adalah urusan yang berkaitan dengan COVID, urusan BPBD, urusan dinas sosial, bantuannya, urusan dinas kesehatan. Kita hampir keliling ke daerah-daerah memastikan apakah sudah vaksin, apakah bantuan sudah nyampe, dan seterusnya. Itu yang dalam sejarah hidup saya mungkin tidak pernah saya lupakan. Ini malah kita curhat akhirnya. Ya nggak apa-apa Kak. Karena apa? Silakan Pak curhat Pak. Ini Karena curhat. saya juga kena COVID juga. Yang tipe? Waktu itu yang pertama. Oke. Jadi yang pertama kali saya kena, termasuk Bu Gubernur, itu hampir bersamaan dengan Kepala Dinas Kesehatan, Bu Erlina waktu itu yang waktu kena itu. Ya. Dan alhamdulillah saya sampai bersumpah waktu itu, wah ini kalau saya masih diberi kesehatan, berarti saya harus membantu pada mereka yang butuhkan COVID. Dan alhamdulillah, ini yang sangat mengingatkan saya bahwa memang pengabdian seorang anggota DPR itu tergantung sampai sejauh mana mereka itu berjuang untuk kepentingan rakyat. Setuju. Emang luar biasa. Lanjut 5 periode. Amin. Oh, ini viral. Nah, Pak KS, tantangan Pak KS sendiri untuk pelayanan RSUD tepatnya, ini yang seperti apa nih? Yang saat ini terjadi? Yang sekarang ini yang harus itu ya tadi saya sampaikan. Mengikuti proses perkembangan zaman. Teknologi. Digitalisasi pelayanan. Peningkatan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk penyakit-penyakit yang serba sekarang lebih kompleks dan kita harus modern. Ini yang harus kita benahi. Termasuk apa yang disampaikan oleh Mbak Sekar tadi, adanya fasilitas-fasilitas yang harus memenuhi dengan harapan masyarakat itu tidak bisa dibiarkan. Itu harus menjadikan satu prioritas. Saya setuju banget Pak dengan adanya digitalisasi. Tapi jujur saja, mama saya itu termasuk orang tua yang mungkin kolot, yang tidak tahu, yang istilahnya gaptek lah ya Pak ya. Apakah itu bisa ada pelayanan khusus kah? Atau kan biasanya orang yang dari daerah sekalipun, orang yang dari pelosok, untuk handphone itu hanya untuk telepon, SMS aja mereka tidak bisa dan kesulitan. Apalagi harus untuk digitalisasi, daftar rumah sakit, daftar dokter. Menurut Bapak sendiri harus seperti apa? Nah ini masukan. Tapi saya pastikan di rumah sakit daerah itu ada pendamping. Ada pendamping pasien yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi, bahwa mereka akan menyampaikan. Karena yang itu kan yang proses kan juga di rumah sakit. Mereka yang mendaftarkan. Jadi mereka tidak sendirian. Begitu datang, kalau mengenai informasi saya tidak bisa menyampaikan apa adanya, pasti akan ada pendamping. Dan itu memang harapan kami. Selama ini yang kita harapkan bahwa jangan buat masyarakat itu kemudian merasa resah begitu masuk rumah sakit. Pastikan kalau bisa, begitu masuk rumah sakit, sebelum diobati, rasa senangnya timbul, akhirnya dia bisa sembuh. Nyaman. Itu, nyaman. Tapi Kak, saya sampai opname ya, tolong. Sudah sembuh aja pulang gitu ya Pak ya. Jadi itu yang sebenarnya.
Oke. Nah, kalau Pak Kodrat sendiri nih ya, untuk masyarakat bisa ada pesankah untuk khususnya tentang kesehatan ya, yang di RSUD Naungan Provinsi Jawa Timur? Ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Saya terima kasih kalau memang ada masukan-masukan terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap negatif di rumah sakit. Karena itu adalah bentuk masukan dan kontrol yang membantu anggota DPRD. Tetapi tetap harus rasa percaya kepada rumah sakit daerah. Jangan hilangkanlah stigma bahwa rumah sakit daerah itu antriannya terlalu panjang, biayanya nanti tidak terjangkau, dan kemudian nanti kami kalau dari BPJS tidak dilayani sepenuhnya seperti rumah sakit, seperti pasien umum. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Karena rasa kepercayaan kepada rumah sakit itu sebenarnya rasa sembuh itu sebenarnya rasa percaya. Kalau masuk ke rumah sakit, insya Allah saya sembuh, itu pasti akan membuat imun positif bagi mereka. Untuk itu saya berharap pada masyarakat jangan merasa kemudian tidak percaya, hilangkan itu pada rumah sakit daerah. Karena sebenarnya rumah sakit daerah itu sendiri didirikan adalah untuk melayani masyarakat secara umum dan pelayanannya pun juga harus menggunakan standar kesehatan yang sebaik-baiknya untuk rakyat terutama di Jawa Timur. Baik, memperbaiki mindset ya lebih tepatnya ya. Betul. Janganlah kalau bisa sehat aja, sekalipun nantinya Iya. sakit. Nggak usah membedakan rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta. Semoga pelayanannya sama dan RSUD Provinsi Jawa Timur sendiri pun akan memaksimalkan fasilitas ya Pak ya. Iya, betul. Nah kalau misalkan ada yang kurang berkenan atau seperti apa, boleh di-tag ya Instagramnya jenengan. Oh, monggo, silakan. Monggo gitu kan. Boleh dibantu ya Pak ya? Oh, jelas. Oke, mantap. Apalagi kalau melalui kotak surat. Pasti komennya banyak sekali Pak, Ya. tolong. Saya belum bayar mobil, saya belum bayar kos-kosan. Itu bingung ya. Nah, luar biasa sekali obrolan hari ini karena ternyata pelayanan kesehatan bukan cuma soal gedung rumah sakit atau alat medis canggih, tetapi juga soal empati, komunikasi, dan bagaimana masyarakat merasa dihargai saat sedang berada di titik paling lemah dalam hidupnya. Terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Kodrat Sunyoto SH MSI atas waktunya dan insight yang luar biasa hari ini Bapak. Masya Allah, sehat selalu. Menjadi orang yang luar biasa, mengayomi masyarakat. Semoga 5 periode. Semoga 5 periode. Terima kasih. Saya pamit undur diri dulu. Dan tentunya jangan lupa follow ya Instagram sama TikToknya Media Kotak Surat. Subscribe juga nih YouTube-nya Media Kotak Surat. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Kotak Surat Talks. Pak Jadi. Terima kasih Pak. Terima kasih, ya.